Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat pagi semuanya. Selamat pagi, Mas. Pagi. Ya, kami dari kelompok 5 hari ini akan mempresentasikan jawaban kami atas assignment 5 Apple Blossom Cloning Company tentang prepaid expense. Kelompok 1 ini beranggotakan pertama saya sendiri, Iqbal Sidki, yang kedua ada Adinda Naura Najlia, ada Ellen Jessica Manda PS, ada Nur Umi Hamidah, dan ada Safira Rahmadani. Untuk presentasi pertama akan dilakukan oleh Safira Rahmadani. Untuk Safira Rahmadani, dipersilakan. Ya, untuk yang pertama ada tujuan audit, yaitu memastikan bahwa prepaid expense atau beban dibayar di muka benar-benar dibayar oleh perusahaan. Yang kedua, semua prepaid expense telah dicatat. Yang ketiga, saldo prepaid expense mencerminkan alokasi yang tepat antara aset dan beban. Yang keempat, prepaid expense ditangguhkan dengan tepat. Next. Ya, ini ada asersinya, ada 5, existence or occurrence, completeness, yang ketiga right and obligation, yang keempat valuation or allocation, yang kelima presentation and disclosure. Next. Selanjutnya program audit dari asersi existence or occurrence. Yang pertama memperoleh daftar prepaid expense yaitu insurance, rent, office supplies, and small tools, dan cocokkan dengan saldo menurut buku besar. Yang kedua, periksa surat kontrak sewa atau rent agreement untuk perjanjian baru, sedangkan untuk perjanjian lama, lihat ke kertas kerja tahun sebelumnya. Yang ketiga, meminta konfirmasi rincian kontrak sewa dan polis asuransi kepada pihak ketiga. Next. Yang selanjutnya, program audit untuk asersi completeness, yaitu melakukan prosedur analitis dan menguji perhitungan saldo akhir. Untuk asersi right and obligation, yaitu memeriksa konfirmasi rincian kontrak asuransi dan sewa, mempelajari kebijakan akuntansi perusahaan terkait beban dibayar di muka. Yang ketiga, memeriksa dokumen terkait. Untuk selanjutnya akan dijelaskan oleh Iqbal. Selanjutnya itu program audit untuk presentation dan disclosure. Yang pertama itu kita harus memastikan kewajaran penyajian prepaid expense pada laporan keuangan. Yang kedua, kita membuat kertas kerja dan kesimpulan hasil pemeriksaan. Next. Selanjutnya program audit untuk valuation and allocation. Yang pertama itu kita melakukan rekalkulasi terhadap saldo prepaid expense. Yang kedua, kita menguji akurasi perhitungan matematika pada schedule terperinci. Yang ketiga, kita melakukan tracing saldo awal untuk kertas kerja tahun sebelumnya. Dan yang keempat, melakukan tracing saldo akhir aset pada neraca saldo dan saldo amortisasi akhir pada laporan laba rugi. Selanjutnya terakhir kita menghitung jumlah amortisasi selama tahun berjalan dengan berdasarkan syarat dari masing-masing transaksi prepaid expense. Next. Selanjutnya akan dijelaskan oleh Naura. Makasih Iqbal. Selanjutnya yang ini adalah kertas D3 untuk analytical procedure pada prepaid account. Next. Jadi lanjut. Nah, ini untuk tabelnya ya. Jadi ini formatnya kita mengikuti format yang ada di soal. Dan ini adalah hasil, ini nanti perhitungannya di baliknya. Ini adalah hasil perhitungannya. Jadi di sini ada prepaid trend-nya
dengan saldo akhir tahun 2002 itu adalah 5.000 dan saldo akhir tahun 2003-nya adalah 1.250. Ada perubahan sebesar 75%, tapi nanti akan ada perhitungannya. Kalau rent expense-nya masih konstan tetap karena nanti ada perhitungannya juga. Terus office supplies-nya kita mengambil dari keterangan di soal, dan karena nggak ada keterangan lain terkait pembelian dan segala macam, jadi kita asumsikan saja kalau persentase yang berubah maupun dolar yang berubah di sini adalah sudah wajar gitu ya. Jadi dalam melakukan analisis untuk prepaid rent, office supply, sama small tools, di sini tim auditor melakukan perhitungan dibandingkan juga dengan akun-akun bebannya. Jadi disandingkan dengan rent expense, office supply expense, sama small tool expense. Bisa next untuk perhitungannya. Lanjut. Nah, di sini untuk perhitungan yang pertama untuk saldonya, kan kalau di soal itu dia kasih tahu setiap 2 tahun sekali dia membayar prepaid rent sebesar 7.500. Nah, untuk saldo akhir prepaid dihitungnya dengan ini, untuk 2002-nya dihitung dengan 7.500 dikalikan untuk 2 tahun itu kan 24 bulan. 24 bulan dikurangi 8 bulan yang sudah digunakan mulai bulan Mei sampai Desember. Terus dibagi dengan 24 bulan. Hasil akhirnya adalah 5.000. Untuk 2003 dia dihitung dengan rumus yang sama, tapi bulan yang telah digunakan adalah 20 bulan karena sudah dari Mei sampai dengan Desember 2003. Jadi hasilnya adalah 1.250. Berarti sudah benar. Terus diketahui prepaid rent-nya adalah sebesar 7.500 untuk 2 tahun. Maka rent expense-nya untuk per tahun adalah tinggal dibagi 2 saja. Kalau saldo office supply dan small tools pada Desember 2003 diketahui dari soal melalui keterangan. Dia kasih tahu yang tahun 2003. Terus yang tahun 2002 juga diberikan di keterangan dari tahun sebelumnya itu. Dan tidak ada keterangan pembelian atas office supply maupun small tools. Jadi asumsinya hasil cek fisik merupakan hasil yang sudah benar. Nanti dijelaskan di schedule D5. Sekian. Terima kasih. Selanjutnya akan dilanjutkan oleh teman saya. Selanjutnya adalah kertas kerja D1 yang merupakan schedule dari prepaid insurance dan insurance expense. Atas prepaid insurance dan insurance expense ini dilakukan prosedur audit. Yang pertama, melakukan review dan evaluasi pengendalian internal yang berhubungan dengan beban dibayar di muka. Kemudian menyiapkan analisis terkait beban dibayar di muka dan melakukan pengujian terhadap ketelitian pencatatan dan perhitungan. Untuk yang pertama akan dijelaskan oleh Umi masing-masing dari jenis asuransinya. Saya akan melanjutkan asuransi ini. Sebelum memperoleh schedule D1 ini, kita sebaiknya melihat dulu di schedule D2 yang berisi hasil konfirmasi dari klien. Next. Hasil konfirmasi insuransi ini menyatakan bahwa yang Southwestern Fire and Casualty itu memiliki nilai $1.500.000 dengan yang mulai berlaku sejak 1 Juli 2001 dan berlaku selama 2 tahun. Nilai premiumnya itu sebesar $17.562. Untuk yang berkode berakhiran 8002 itu memiliki nilai premium sebesar $31.250. Bisa balik ke schedule D1. Setelah mengetahui hasil konfirmasi tadi di schedule D2,
maka dapat dimasukkan angka-angka yang tadi ke dalam schedule D1. Yang paling pertama itu Southwestern Fire and Casualty dengan number polisinya itu 4628418001 dengan tipe Fire and Extended Unplanned Building Content. Nominalnya adalah 1.500.000 dari 1 Juli 2001 hingga berakhir pada 1 Juli 2003. Begin balance ini diperoleh dari waktu 7 Januari 2001 hingga 31 Desember 2002 itu baru berjalan selama 8 bulan. Maka sisanya adalah 22 bulan. 1 Juli. Baru berjalan 8 bulan, berarti sisanya 22 bulan. Nah, angka 4.390 ini diperoleh dari 24 dikurangi 8 bulan per 24 dikalikan 7.500 sesuai di data konfirmasi tadi. Diperolehlah 4.390 ini sebagai nilai insurance expense. Kemudian item satunya dengan kode 4628418002 dengan tipe Fire and Extended Unplanned Building Content dengan nominal 2.500.000 dengan termin 1 Juli 2003 sampai 1 Juli 2005. Karena tadi terminnya adalah 2 tahun. Premium paid-nya sudah disebutkan di surat konfirmasi tadi sebesar $31.250. Ya. Selanjutnya, untuk jenis asuransi outline insurance group yang mengcover asuransi untuk truk, nilai yang di-cover oleh asuransi adalah sebesar $500.000 tertanggal 31 Maret 2002 dengan termin 1 tahun dan premium 4.918 dan akan berakhir pada 31 Maret tahun 2003. Nah, pada schedule D1 ini dapat kita lihat untuk outline insurance yang 31 Maret 2002 yang menjadi insurance expense di tahun 2003 adalah sebesar premium pada tahun premium 4.918 dibagi 12 dikali 3 bulan untuk tahun 2003 karena berakhir 1 tahun 31 Maret 2003. Nah, kemudian pada tahun 2003 Apple Blossom Colon Company kembali melakukan cover asuransi pertanggal 31 Maret 2003 dengan termin 1 tahun dan premium $4.815. Dapat kita lihat pada schedule D1 juga yang paling bawah premium paid-nya itu $4.815. Kemudian yang menjadi insurance expense adalah $4.815 dibagi 12 bulan dikali 9 bulan. Yang menjadi beban pada kemudian sisanya menjadi prepaid insurance per tanggal 31 Desember tahun 2003. Selanjutnya untuk jenis asuransi state manual ini mengcover 3 jenis. Yang pertama itu ada public liability terkait kerusakan pada lingkungan dan masyarakat dengan jumlah yang di-cover adalah sebesar 50.000, 100.000, dan 10.000. Kemudian jenis asuransi collision untuk asuransi terkait kendaraan atas kecelakaan. Dan yang ketiga adalah comprehensive. Masing-masing dari asuransi ini memiliki premium. Yang pertama itu untuk public liability sebesar 50.000, 100.000, dan 10.000.
dengan premium dengan termin 3 tahun masing-masing per tanggal 1 Oktober tahun 2001. Pertama, untuk public liability, premiumnya sebesar 17.703, berakhir pada tanggal 1 Oktober 2020, sehingga 17.703 dibagi 3 tahun, sehingga yang menjadi prepaid expense pada tahun 2003 adalah sebesar 5.901. Kemudian untuk jenis asuransi yang collision berakhir pada 1 Oktober tahun 2004 dengan premium $13.067 dibagi 3 tahun, dan yang menjadi prepaid expense pada tahun 2003 adalah sebesar $4.356. Dan yang ketiga, untuk asuransi setiap manual jenis komprehensif sama berakhir pada 1 Oktober tahun 2004 dengan nilai premium sebesar $7.587 dibagi 3 tahun, yang menjadi prepaid expense pada tahun 2003 adalah sebesar $2.529. Kemudian jenis asuransi yang terakhir adalah American Fidelity dan Casualty. Itu jenis asuransinya adalah Fidelity Bonds on Employee atau asuransi apabila terjadi kerugian atas kecurangan karyawan. Besaran asuransi yang di-cover adalah sebesar $250.000 tertanggal 30 Juni 2002 dengan waktu 3 tahun dan jumlah premium sebesar 8.810, sehingga yang menjadi insurance expense di tahun 2003 adalah sebesar 8.810 dibagi 3 tahun, yaitu 3.611. Kemudian, atas insurance expense dilakukan rekalkulasi dan sudah sesuai sehingga tidak perlu dilakukan penyesuaian. Atas insurance expense per tanggal 31 Desember 2003 dilakukan penjurnalan insurance expense pada prepaid insurance. Dan atas insurance expense ini juga kelompok kami telah melakukan footing dengan balance per book-nya sebesar 32.765 yang sudah sama dengan balance per audit. Kemudian atas prepaid insurance dilakukan footing dan cross footing dan menghasilkan jumlah yang sama juga antara balance per audit dengan balance per book dari April Blossom Cullen Company. Sekian untuk schedule D1, selanjutnya akan dilanjutkan oleh teman saya. Selanjutnya masuk ke schedule D3. D4. Next. Schedule D4 ini merupakan schedule pendukung untuk mengaudit nilai rent expense dan prepaid rent antara nilai buku dengan nilai audit. Berdasarkan informasi yang diperoleh pada segmen 5, diperoleh bahwa perjanjian sewa ini dilakukan selama 10 tahun dengan nominal $7.500 yang dibayar tiap 2 tahun. Pembayaran awalnya adalah pada tanggal 1 Mei tahun 2000. Lalu di schedule D4 ini dapat dimasukkan informasi tersebut, yaitu pada awal pembayaran, yaitu pada 1 Mei tahun 2000 dengan premi 7.500 dengan jangka waktu 2 tahun, maka dapat dihitung saldonya itu karena dilakukannya pada tahun 2000, maka pada tahun 31 Desember 2002 nilai saldonya tidak perlu dihitung karena otomatis sewanya sudah habis. Kemudian di sewa kedua yaitu di 1 Mei tahun 2002 dengan premi yang sama yaitu 7.500 dengan jangka waktu 2 tahun, maka saldo pada tahun 2002, akhir tahun 2002 diperoleh nilai 5.000, yaitu
diperoleh dari 1 Mei 2002 sampai 31 Desember 2002 itu sudah berjalan selama 8 bulan. Maka sisanya yaitu masih 22 tahun, yaitu 24 dikurangi 8 per 2 tahun yaitu 24 bulan. Diperolehlah nilai 5.000. Kemudian untuk rent expense-nya itu diperoleh dari hasil pengurangan 5.000 dikurang 1.250. Sedangkan 1.250.000 itu diperoleh dari 1 Mei 2002 ke 31 Desember 2003 itu sudah berjalan 20 tahun, 20 bulan. Maka 24 dikurang 20 bulan itu per 2 tahun yaitu 24 bulan dikalikan 7.500 diperolehlah 1.250 untuk nilai prepaid rent. Nilai ini nilai 3.750 untuk rent expense dan 1.250 untuk prepaid rent itu sudah sesuai dengan nilai yang ada di buku yang sudah disajikan di schedule D3 tadi. Next. Selanjutnya schedule D5 yaitu schedule pendukung untuk menghitung nilai office supplies dan small tools. Berdasarkan informasi dalam segmen 5, diperoleh informasi bahwa auditor telah melakukan cek fisik di gudang perusahaan dan memperoleh nilai office supplies dan small tools inventory itu senilai $9.964 dan $6.541 untuk small tools-nya. Otomatis nilai tersebut sudah sama antara buku dengan audit. Informasi ini dapat digunakan untuk mengisi skill D3 yang tadi untuk memastikan apakah nilai buku dengan nilai audit itu sudah sama atau belum. Dan hasilnya adalah sama karena nilai di buku dan hasil cek fisiknya sudah sama. Selanjutnya masih ada office supplies expense dan small tools expense. Karena tidak ada bukti pendukung berupa data pembelian, maka asumsinya auditor mengasumsikan bahwa nilai office supplies expense dan small tools expense itu sudah sama. Boleh back ke D3, di schedule D3. Back. Ke yang bagian Naura tadi. Slide berapa Mbak Umi disebutkan kalau tahu slide-nya biar Yang memudahkan. D3 Pak. Ini setelah ini Pak. Slide nomor Belum D1. Nomor 10. Yang page 10. Nah. Udah tampil kan? 10 udah di saya. Oh maaf Pak, ternyata di schedule yang D ya Pak. Berarti yang schedule berikutnya. Akan disampaikan oleh teman saya Pak. Monggo silakan. Semua temannya Mbak Umi kok, tenang aja. Kira loh kenapa sih teman saya mau sebut nama gitu. Emang kalau sebut nama terus bergetar lah. Monggo. Yang selanjutnya itu KKD untuk top schedule-nya. Di sini terlihat bahwa
balance per book untuk 30 Desember 2003 itu tidak ada perbedaan sama balance per audit 30 Desember 2003 sehingga dapat kesimpulan tidak terdapat perbedaan dari hasil pemeriksaan auditor dengan laporan terkait beban dibayar di muka milik klien. Sampai di sini presentasi dari kami. Selanjutnya lebih kurang mohon maaf. Selanjutnya adalah sesi tanya jawab. Untuk sesi pertama kami akan memberikan kami akan menerima 3 pertanyaan dari teman-teman sekalian. Jika ada pertanyaan boleh langsung ditanyakan. Terima kasih. Monggo teman-teman respon tawaran dari Mas Iqbal tadi, beliau bilang akan kami berikan, terus kami akan terima tadi. Jadi kalau teman-teman nggak memberi, nanti Mas Iqbal akan memberikan loh, hati loh. Jadi pertanyaan nanti diuji sama Mas Iqbal. Ya Mas Iqbal ya. Monggo dibuka sesi pertama untuk 3 orang penanya, dipersilakan. Belum ada, Mas Iqbal. Tadi yang saya izin nanya sedikit, nggak penting tapi biar nanti jadi wawasan juga. Di yang Mas Iqbal sampaikan terakhir tadi, yang top schedule atau lead schedule tadi, Mbak Ellen boleh izin ditampilkan lagi yang slide terakhir yang Mas Iqbal tadi, bukan yang thanks ya, sebelum thanks ya. Nah, top schedule ini. Ini kan tadi masih sampaikan bahwa tidak ada perbedaan hasil pemeriksaan antara hasil audit pemeriksaan dengan saldo buku, sehingga tidak di sini teman-teman lihat bahwa tidak ada usulan tidak nggak diisi propose adjustment and reclassification entries, nggak diisi di situ. Nah ini kalau diperhatikan ada sedikit format yang berbeda, bukan berbeda mungkin ya disajikan secara berbeda lah ya gitu, dengan biasanya mungkin teman-teman perhatikan biasanya kan disajikan secara komparatif antara tahun sebelumnya dan tahun sekarang. Jadi misalnya untuk balance per audit itu di 2003 kita adalah per audit hari ini, dan juga balance per audit tahun 2002. Biasanya gitu kan yang munculnya kan ya, kalau yang lazim kita ikuti. Ini kenapa munculnya tidak dikomparatifkan dengan 2002-nya, Mas Iqbal? Apakah ada maksud tertentu? Maksud tersembunyi yang harus kita gali atau gimana ini? Saya cuma hanya ingin mensederhanakannya aja, Pak. Wah, itu ya. Ingin menyampaikan ke teman-teman secara sederhana aja, Mas ya. Luar biasa, Mas. Ya, apakah harus komparatif atau enggak sih, Mas, biasanya, Mas? Apakah harus komparatif atau tidak sebenarnya? Biasanya sebenarnya harus komparatif atau tidak? Menurut saya sih, Pak, boleh tidak sih, Pak. Boleh tidak ya? Iya, Pak. Boleh tidak harus berarti ya. Oke. Ya, teman-teman, kalau sebuah keharusan sih enggak, tapi memang disarankan, direkomendasikan agar kalau memang tahun sebelumnya sudah diaudit itu bisa saja komparatif, sehingga nanti penggunanya, bukan penggunanya, ini penggunanya kan supervisor kalau sebagai auditor, itu bisa memperhatikan 1 tahun sebelumnya audited dan tahun ini yang audit juga. Jadi tidak diwajibkan, namun demikian juga sebaiknya digunakan. Jadi nggak salah, boleh saja gitu, karena tadi pengen biar tampaknya nggak terlalu kecil itu kayak gitu. Boleh dijelaskan secara tidak komparatif, tapi kalau komparatif juga akan lebih informatif kondisinya. Oke, makasih untuk pancingan dari saya buat teman-teman sekalian. Monggo silakan yang lain. Kepada teman-teman, apakah ada pertanyaan untuk kelompok kami? Kayaknya nggak ada nih. Boleh di stop share, Mbak Ellen? Ya, saya merasa kasihan ke grup 1 kalau sudah capek-capek bikin presentasi, ternyata presentasinya nggak dijadikan bahan diskusi oleh teman-teman. Kayaknya kok masih pada kedinginan ini, Mas Iqbal. Perlu kita panaskan dengan
bikin yel-yel. Oh, enggak lah ya kalau yel kelamaan nanti. Iya, ini audit tentang prepaid expenses teman-teman sekarang. Jadi ini saya sebelumnya melipir dulu nih Mas, melipir dulu sampai nanti saya lupa menanya apa. Bukan gitu. Ya, melipir dulu. Jadi ini kan prepaid expenses. Kalau kita bandingkan, tadi sepertinya kan menjelaskannya tidak terlalu jelimet teman-teman kalau perhatikan tadi, sehingga nggak usah didiskusikan kayak sih, nggak masalah. Tapi yang ingin saya jadi curious, jadi penasaran, apakah memang untuk audit prepaid expenses ini ada yang berbeda jika dibandingkan dengan akun-akun yang lain, Mas? Misalnya, ini sederhana sekali teman-teman, auditnya ini makan waktu nggak terlalu banyak, ini semua sudah ada atau apa sehingga memang berbeda, ataukah sebenarnya nggak jauh berbeda dibandingkan akun lain? Itu pertanyaan saya, itu dulu. Apakah berbeda, apakah ada perbedaan atau berbeda dibanding audit akun lain untuk prepaid expenses ini? Monggo, itu saja yang langsung dijawab, boleh, nggak usah nunggu 3 pertanyaan ya, langsung saja dijawab, nggak usah. Apa nunggu 3 pertanyaan dulu? Enggak harus, Pak. Enggak harus ya. Kami sedang mendiskusikannya. Oh gitu, bilang dong lagi diskusi diam-diam aja kan, saya nggak tahu. Ternyata pertanyaan saya juga diabaikan sama Mas Iqbal. Saya jadi sedih. Kalau saya sedih, imun saya turun. Kalau imun saya turun, saya gampang sakit loh, Mas. Kalau mau sakit bahaya, nggak bisa ngajar lagi. Oke, monggo silakan teman-teman didiskusi sebentar. Tapi langsung dijawab saja gitu. Sudah belum? Saya udah nggak sabar nih terima jawabannya. Yang lain monggo nyiapin pertanyaan. Ini jangan biarkan Mbak Loli hari ini nganggur teman-teman. Tadi saya beri salah, saya ketika bilang nilainya bagus, teman-teman mengabaikan nilai aktivitas saja dia. Oke, nilainya nggak bagus. Langsung dicoretin. Maksud saya bohong, enggak lah ya, memang nilainya yang sudah ada itu bagus tadi. Jawabannya keren-keren banget. Udah belum, Mas Iqbal? Siapa mau jawab? Ya nanti jawab salah satu, kalau ada yang kurang ditambahin temennya gitu aja. Ini saya katakan saling menunjuk gitu. Kamu aja, kamu aja, kamu aja. Nanti itu nggak selesai. Kapan diskusinya kalau nunjuk-nunjuk begitu? Izin menjawab Pak, untuk audit prepaid expense ini mungkin hampir mirip sama audit utang ya, karena tadi ada konfirmasi pada pihak ketiga untuk kontraknya, misal kayak polis asuransi sama preminya. Selanjutnya mungkin akan ditambahin oleh teman saya. Oke, saya tunggu temannya Mbak Sabra Rahmadani. Izin coba menambahkan Pak, kembali lagi seperti yang sudah dipresentasikan tadi, bahwa tujuan audit dari prepaid expense ini adalah bahwa prepaid expense itu benar-benar sudah dibayar oleh perusahaan, sudah dicatat, dan mencerminkan alokasi yang tepat antara aset dan beban, serta prepaid expense ditangguhkan dengan tepat. Jadi yang mungkin membedakan dengan audit lain adalah prepaid expense ini mencakup 2 akun sekaligus di akun aset di neraca dan akun beban di laba rugi gitu. Dan juga yang menjadi concern di audit untuk prepaid expense ini itu di periodenya Pak. Jadi yang seperti tujuan audit itu juga memastikan bahwa beban sudah benar ditangguhkan sesuai dengan periodenya. Itu jadi pengalokasian aset dan beban sudah tepat, mungkin seperti itu Pak. Mohon maaf. Terima kasih, keren tuh orang. Masih ada temannya lagi yang mau menambahin. Tadi ini
terima kasih disebutkan bahwa ada kemiripan itu dengan yang utang karena belum konfirmasi. Ya, tadi ada konfirmasi kepada siapa tadi? Konfirmasi kepada siapa tadi ya konfirmasinya, Mbak Safira? Kepada pihak ketiga. Mungkin kalau polis asuransi bisa dari bank juga. Dari bank juga ya. Kenapa di bank, Mbak? Pihak ketiga ini siapa sih? Pihak ketiganya tadi bank. Bayar asuransi ke bank itu apa yang dikonfirmasikan? Apakah periodenya? Tadi kan Mbak Ella sebut ada periodenya, harus pastikan nih kan cut-off-nya bisa mulai bulan apa berapa, nggak jelas kan ya. Nggak harus dari Januari, kadang dari Maret. Contoh tadi yang disampaikan di presentasi teman-teman kan mulai tanggal 31 Maret. Tadi kalau salah Mbak Ella tadi ya yang menyampaikan ya. Yang apa tadi itu ada yang memang periodenya menjadi harus diteliti oleh auditor, saya nanti salah menghitung bulan berapa beban yang seharusnya diakui dan berapa prepaid yang seharusnya masih disajikan dalam laporan saldo di mukanya. Tadi konfirmasi ke mana tadi Mbak Safira atau teman yang lain? Tadi konfirmasi kepada pihak ketiga. Kalau utang pihak ketiga kepada pihak yang punya utang, jadi kepada yang punya kalau utang pada pihak yang memberikan utang gitu ya, kalau punya kewajiban. Kalau ini kepada siapa nih? Oh ya, ke pihak agen asuransinya Pak mungkin. Agen asuransinya, terima kasih agen asuransinya. Jadi kepada yang kalau di sini di contoh soal kita kan agen asuransinya. Saya apakah nanti di Indonesia akan sama atau tidak? Ini mungkin perlu nanti kita cek bareng-bareng. Apa di sini ada agen asuransi satu ini kan kalau di sini Mbak Safira berarti ada satu agen asuransi yang mengetahui semua polis yang dimiliki oleh perusahaan oleh klien kita klien auditor ya. Jadi satu ini bisa menjawab semuanya, ada bermacam-macam polis tadi yang disajikan oleh Mbak Ellen tadi, bermacam-macam polis tadi itu. Nah kalau di sini mungkin bisa sama bisa tidak gitu kan. Jadi mungkin perlu konfirmasi. Kalau utang kan konfirmasi ke banyak pihak tuh, ya bukan? Ke banyak pihak ada positif, negatif dan macam-macam, ya toh. Kalau ini kan nggak usah ada gitu-gitu, atau minta aja konfirmasi pada penerbit asuransinya lah kan, pada perusahaan asuransinya berapa sih seberapa pinjam polisnya atau nanti konfirmasi betul nggak sih seperti itu angkanya. Atau sebenarnya karena ini kontraknya kan prepaid ini kontrak asuransi, kontrak sewa, asuransi sebenarnya kan juga perusahaan ini bisa jadi kliennya auditor, auditinya bisa juga memegang putih-putih itu semuanya toh. Kalau sewa menyewa berarti bisa mana kontrak sewa menyewanya, mana putih pembayarannya, gitu. Apakah betul ini dibayar oleh perusahaan, betulkah ini haknya perusahaan, perjanjian sebagai asetnya perusahaan, jangan yang bayar asuransi bukan perusahaan, orang oleh pihak lain. Jangan dibayarin atau jangan apalah gitu nilainya. Jadi nanti itu teman-teman juga harus mengecek lagi biasanya bukan sih melakukan pengecekan. Jadi ada konfirmasi. Nah, apakah kerumitannya sama dengan utang kira-kira? Tadi kan Mbak Ella bilang ini melibatkan dua akun sekaligus, akun expense-nya dan akun prepaid-nya atau asetnya di neraca dan juga tadi laba rugi sebagai expense. Sebenarnya kalau dari sisi kerumitannya lebih rumit ini atau lebih rumit utang kalau tadi dibandingkan dengan utang? Langsung aja jawaban spontan, nggak usah pakai diskusi, nanti diskusi lamaan. Oke, Mbak. Atau Mas? Ayo jawab aja. Bener nggak apa-apa kok. Salah nggak apa-apa kok. Atau yang lain? Semoga Mbak Umi. People Blossom Company sepertinya lebih sulit utang Pak, soalnya di prepaid expense hanya satu agen untuk 6 jenis polis asuransi. Oke, sip, makasih. Lebih rumit utang, kira kayak gitu ya Mbak Ellen ya. Kalau ini kan lebih sederhana gitu. Tadi Mbak Umi katanya mau jawab nggak tadi? Sempat menyala sedikit. Iya Pak, mendapat sama Ellen Pak. Lebih utang. Ya, utang ini kan tadi harus mengambil populasi yang mencukupi, berapa yang mewakili populasi gitu ya, terus siapa aja dikonfirmasi, baik informasi yang mana, lebih panjang kisahnya. Tapi kalau ini kan cukup tadi dapat polisnya, dapat angka-angkanya, kapan waktunya, dari periode berapa, sehingga langsung bisa diperhitungkan
berapa sudah jadi expense dan berapa yang masih menjadi prepaid. Sepertinya memang lebih simpel dibanding audit yang lain, dan sepertinya gitu kalau dari yang kita ambil contoh ini bisa jadi akan lebih, karena lebih sederhana tadi, lebih simpel, tapi berarti juga akan memakan waktu tidak lebih panjang dibanding audit lainnya. Apalagi kalau kita perhatikan bahwa asuransi prepaid expenses ini kan tidak akan sebanyak utang jumlahnya, jumlah pihak ketiganya, atau utang kan mungkin ke bermacam-macam pemasok, piutang ke bermacam-macam pembeli, pembeli customernya gitu, kemudian bermacam-macam metode konfirmasi. Ini kan prepaid expenses kan mungkin hanya atas beberapa, tadi dicontohkan asuransi kendaraan, asuransi gedung, asuransi macam-macam, atau masuk asuransi yang fidelity tadi itu yang kecurangan karyawan. Jumlahnya hanya berapa macam tadi, tidak sebanyak kalau kita bicara tentang utang atau piutang. Jadi sebetulnya juga bisa lebih cepat menyelesaikannya. Oke, terima kasih teman-teman grup 1. Monggo yang lain silakan jika ada pertanyaan. Saya sudah memberikan pancingan-pancingan. Pada teman-teman, kami beri kesempatan untuk bertanya pada kelompok. Ada pertanyaan? Tidak ada? Ini baru kali ini ya. Oke. Ya, kalau nggak ada, Mas Ivan tadi mau menjanjikan mau memberi apa ya? Memberi itu salah ngomong atau memang akan memberikan sesuatu? Mohon izin sebelumnya, saya mau izin bertanya. Ya, boleh. Alhamdulillah. Ya, silakan Mas. Boleh ya? Baru bisa download PPT-nya soalnya. Jadi di program audit bagian eksistensi itu ada ini yang permasalahan periksa surat kontrak sewa untuk perjanjian baru. Kontrak sewa perjanjian baru untuk perjanjian lama itu harus lihat ke kertas kerja yang lama. Kalau misalkan di perjanjian lama itu, misalkan di perjanjian lama itu ada kesalahan yang mempengaruhi perhitungan tahun ini, kira-kira tindakan apa yang perlu diambil gitu. Terus kira-kira perlu bukti tambahan nggak kira-kira yang perlu dicari. Kurang lebih gitu aja sih. Bisa dipahami nggak pertanyaannya? Bisa. Oke, diterima dulu ya. Siap. Terima kasih. Ya, sama-sama. Apakah ada pertanyaan lain, teman-teman? Selagi kami mendiskusikannya, atau ada ingin bertanya lagi? Izin menjawab pertanyaan Pijar. Ini mohon koreksinya ya, mungkin Bapak atau teman-teman apabila ada yang salah. Cuma kan di sini kita kembali lagi ke konsep auditnya ya. Misal tadi ternyata ada kesalahan dari tahun sebelumnya. Misalkan itu kesalahan hanya misal kesalahan pencatatan atau apa. Sebenarnya kita asumsikan ini tuh berarti sudah dikoreksi oleh auditor tahun sebelumnya gitu ya. Jadi dia sudah dicatatkan koreksinya seperti apa dan perubahan apa yang harus dilakukan. Jadi harusnya mungkin sudah dibetulin atau gimana gitu. Jadi kita nggak perlu mencari bukti-bukti tambahan untuk membuktikan ini salah atau enggak, karena sudah ada audit pada periode sebelumnya. Cuma
Kalau ternyata misal dari tahun sebelumnya nggak ada catatan apa-apa, padahal ternyata salah karena ada kesalahan audit bisa, yaitu kita bisa melakukan pencarian bukti lagi, jadi bisa dalam bentuk faktur pembayaran polis atau tentang sewanya tadi, misal itu prepaid rent, sama bentuk perjanjiannya. Jadi bentuk kontraknya, terus kita hitung ulang lagi dengan metode yang sama. Itu jawaban dari saya. Mungkin ada tambahan lagi? Atau ada yang mau disanggah oleh Mas Pida? Kalau dari apa sih udah cukup mudah dipahami sih, sudah cukup menjawab apa yang jadi pikiran. Dan terima kasih untuk kelompok 1 sudah menjawab pertanyaannya aku ya. Terima kasih Pida. Ya, terima kasih. Bagi teman-teman. Oke, untuk Salsabila boleh yuk, silakan yuk. Kan kalau beban dibayar di muka itu kan saya pernah baca itu kan ada 3 ya, rent, terus asuransi sama pajak. Nah di sini kan dari soal Apple Blossom kan belum ada yang bahas tentang pajak dibayar di muka atau PPN. Nah kira-kira menurut kelompok 1 kalau misalnya perusahaan itu mengut PPN atas barangnya itu auditnya akan seperti apa ya? Apakah sama dengan sewa sama asuransi atau gimana? Terima kasih. Oke, diterima dulu ya pertanyaannya. Kami akan mendiskusikannya terlebih dahulu. Kasih Naura atas pertanyaannya. Yang nanya Mbak Loli, Mas, bukan Mbak Naura, Mas. Loli. Jangan ngeliatin aku, Bang. Iya, salah. Fokus dong, Bang. Fokus. Mas Ivan dilepas dulu kacamatanya. Maaf Mbak Loli.
izin menjawab pertanyaan Loli. Pertanyaan Loli tadi kan, apakah sama audit tax insurance, prepaid tax insurance dengan pajak-pajak lainnya? Jawabannya kurang lebih sama. Untuk menguji eksistensi tadi, asersi eksistens, itu bisa dilakukan pengujian dengan cara membandingkan angka di rincian prepaid tax dari perusahaan dengan SPT PPh badan. Kemudian untuk PPN masukannya itu bisa dibandingkan dengan SPT masa atau SPM-nya. Kemudian bisa dilakukan juga melakukan pemeriksaan antara bukti potong dan bukti surat setoran pajak. Terus tanggalnya juga dilakukan pemeriksaan antara tanggal penyetoran dan tanggal pelaporan. Lalu jika sudah sudah berakhir masa sewanya itu, baru diakui sebagai beban. Seperti itu. Ya. Apakah menjawab? Ya, menjawab. Kurang lebih ini sama. Ya, makasih Umi. Izin menambahkan untuk terkait dari tadi PPN ya. Bisa dilihat dulu di modul 5 PT Peta itu ada prosedur audit terkait pajak pertambahan nilai atau PPN masukan ini. Pertama itu minta daftar PPN masukan yang meliputi informasi tanggal faktur pajak, NPWP, sama nomor PKP, dasar pengenaan pajak, dan besarnya PPN yang dipungut. Terus yang kedua, yakinkan bahwa semua pajak sesuai pajak masukan telah didukung dengan bukti pajak yang semuanya merupakan pajak masukan yang dapat dikreditkan sesuai dengan peraturan perpajakan. Yang ketiga, pastikan bahwa pajak masukan tersebut telah dilaporkan atau dikreditkan secara teratur dalam SPT masa dan dikompensasikan dengan pajak keluaran. Dan selanjutnya, apabila pajak keluaran lebih besar dari pajak masukan, pastikan bahwa kekurangan pembayaran tersebut telah dilunasi sesuai batas waktunya. Yang selanjutnya, apabila ada perbedaan saldo bersih, pajak masukan dikurangi pajak keluaran antara buku besar dengan SPT masa, pelajari sebab-sebabnya, kayak dilihat dari saldo per tanggal neracanya. Pastikan semua permohonan tersebut disetujui dan bila ada faktur pajak yang tidak disetujui oleh kantor pajak, dilihat lagi sebab-sebabnya. Oke. Terima kasih Vira atas penjelasannya. Terima kasih kelompok 1. Ya, makasih Mbak Loli. Teman-teman memang yang ditanyakan tadi terkait dengan pajak yang dibayar di muka, Mbak ya. Biasanya sih memang saya lebih sering menemui ini kaitan dengan ya kalau tadi bicara PPN ini termasuk dalam apa namanya aktiva lancarnya ya. Tapi tadi yang belum disebut adalah mengenai PPh-nya. Bahkan PPh ini kan juga PPh yang ada PPh juga dibayar di muka, PPh pasal berapapun cicilan PPh gitu kan. Itu juga masuk PPh 21, PPh pasal 22 dan macam-macam. Nanti di sisi perpajakannya itu disajikan sebagai pajak dibayar di muka di sisi laporan keuangannya. Ya, ya nanti ngikuti ketentuan perpajakan seperti apa, pelaksanaan apa namanya pengakuannya. Kemudian jika perlu di adjustment seperti apa, itu nanti juga mengikuti apa namanya peraturan perpajakannya seperti apa. Kalau memang sudah menjadi beban perusahaan kan kalau PPh badan misalnya gitu, PPh tahun lalu terus ini kan ada cicilan yang tiap dibayarkan tiap bulan itu apa 20 pasal 29 ya saya kalau lupa pasal. Kira-kira gitulah termasuk tadi pajak masukan PPh masukan dan juga masuk di apa dibayar di muka. Kira-kira itu tadi sedikit tambahan dari saya. Karena itu kaitan dengan pertanyaan dan perpajakan kaitan dengan PPN tadi saya tambah sedikit di PPh juga. Sudah aku di sebelah saya akan dulu. Kalau yang lain sambil mikir untuk ini ya apa namanya pertanyaan berikutnya. Silakan.
Continue. Bagaimana cara membuktikan bahwa itu dibayar oleh pihak perusahaan dan bagaimana jika ternyata yang bayar bukan perusahaan. Terus kalau mengetahui salah satu dari dua hal itu, apa yang akan dilakukan oleh auditor? Itu satu dua pertanyaan tadi, Mas Iqbal, itu masuk satu hal tapi jadi dua pertanyaan gitu ya. Iya, Pak. Oke, terus apa namanya? Kemudian apa namanya? Sudahlah itu dulu aja deh ya. Apa namanya? Kalau sebenarnya ada satu lagi sih, tapi ini mungkin sedikit di extend, maksudnya diperluas. Andai kata auditor menemukan bahwa asuransi yang dilakukan perusahaan ini, kita ngomong asuransi sekarang itu ternyata kurang atau kelebihan. Pak, ini nggak usah asuransi ini, Pak, ini kurang asuransi ini, misalnya itu. Apakah boleh auditor nanti memberikan masukan itu, Pak, ya harusnya sih ini sudah diasuransikan, entah apa namanya gitu. Atau Pak, yang ini sih harusnya nggak usah diasuransikan. Bolehkah auditor sampai menuju ke sana? Jadi merekomendasikan untuk melakukan suatu asuransi atau tidak melakukan suatu asuransi. Bolehkah auditor sampai ke sana gitu. Itu aja Mas Iqbal. Kalau nanti nggak ada lagi setelah 3 itu terjawab, kita tutup udah kita dengan bahagia. Monggo silakan. Baik, Pak. Mohon ditunggu dulu, Pak ya. Ya, saya menunggu. Ya, Pak. Terima kasih, Pak. Untuk pertanyaan tadi tidak hanya ke grupnya, grup 1, grup Mas Iqbal ya, yang lain juga boleh menjawab itu, dan saya kira hak untuk menjawab itu bebas siapapun juga untuk menjawabnya, dan nanti juga sama-sama akan dicatat oleh Mbak Alon. Tidak usah khawatir. Baik, Pak. Makasih, Pak. Yuk, teman-teman juga boleh nih langsung jawab kalau ada. Oh, jangan langsung ditawarkan ke teman-teman. Grup 1 Iya, jawab maksudnya, dulu, nanti teman-teman iya, boleh kalau membantu. ada tambahannya, Pak. Sip. Izin bertanya kelompok 1. Tambah pertanyaan toh, rasa Mas. Rasa enggak boleh ya? Boleh Mas Iqbal ya? Boleh Pak, boleh dong Pak. Silakan Mbak Indri. Mbak Indri. Teman-teman, gimana sih prosedur yang dilakukan auditor dalam melakukan uji fisik pada schedule D5? Oke, baik. Terima kasih. Diterima dulu ya Mbak Indri. Teman-teman izin menjawab untuk pertanyaan Indri tadi. Pertanyaannya, bagaimana prosedur yang dilakukan auditor dalam melakukan uji fisik pada schedule D5? Jadi audit itu untuk menyusun schedule D5 itu dia melakukan observasi dan inspeksi. Nah, untuk observasi itu dia mengamati cara kerja penyimpanannya, dan untuk inspeksinya baru dia ngecek barang-barangnya, diperiksa apakah barang itu rusak atau enggak gitu. Di soal juga dijelaskan bahwa auditor dapat melakukan observasi untuk menyusun schedule D5 ini. Sekian jawabannya. Bila ada tambahan boleh ditambahin atau disanggah. Terima kasih. Terima kasih Mas Iqbal. Ya, sama-sama.
Semoga puas dengan jawaban. Izin coba menjawab pertanyaan yang diajukan Bapak sebelumnya, Pak. Yang pertama, bagaimana kita tahu bahwa asuransi itu benar-benar dibayar oleh perusahaan? Merujuk kepada audit prepaid expense yang dilakukan untuk Apple Blossom Cloud Company ini di tahun untuk periode per 31 Desember tahun 2003 itu ada tambahan asuransi jenis Southwestern Fire and Casualty Policy yang mana untuk asuransi gedung terkait kebakaran dan perluasan. Kemudian ada Outline Insurance Group untuk truk. Nah, di soal itu diketahui bahwa auditor melakukan penyesuaian terhadap dua asuransi yang baru dimulai tahun 2003 ini melalui voucher pembayaran 306 dan 602. Jadi bagaimana kita tahu bahwa bagaimana auditor mengetahui bahwa asuransi tersebut benar-benar dibayarkan oleh perusahaan, mungkin sama seperti audit-audit sebelumnya. Auditor melakukan pengecekan terhadap bukti pembayaran atau bukti pengeluaran kas yang dilakukan oleh perusahaan, baik itu melalui bendahara pengeluaran atau bagian khusus pengeluaran kas yang dilakukan oleh perusahaan, dalam hal ini Apple Blossom Company. Kemudian pertanyaan keduanya itu bagaimana kalau ternyata bukan perusahaan yang membayarkan. Nah, kembali lagi kepada tujuan audit dari prepaid expense ini, yaitu untuk mengetahui bahwa beban dibayar di muka itu benar-benar dibayar oleh perusahaan. Yang artinya apabila perusahaan tidak benar-benar melakukan pembayaran terhadap prepaid expense dalam hal ini asuransinya, maka dilakukan pemberian opini tidak wajar mungkin oleh si auditor atau melakukan rekomendasi kepada pihak auditi atau klien terkait prepaid expense yang bukan merupakan hak miliknya atau dalam hal ini klien salah mengakui aset dan bebannya sehingga dilakukan koreksi atau hal lain sesuai dengan kebijakan auditornya. Mungkin itu Pak, ada yang bisa menambahkan dari teman-teman. Mohon maaf kalau ada yang salah. Terima kasih Mbak Ellen. Monggo ada yang mau nambahin, udah oke banget sih tadi. Monggo kalau ada yang mau nambahin pandangan silakan teman-teman. Tadi kan pertanyaan apa namanya yang mengulik kita itu apa namanya 1 dan 2 tentang dibayarkan tadi kita. Maksud saya kan kita bicara yang betul-betul dibayarkan tadi sesuai yang slide awalnya teman-teman di grup ini kan bahwa apa namanya memastikan bahwa prepaid expense beban di muka berapa dibayar oleh pihak perusahaan. Jadi yang membuat isengnya tadi, bukan iseng, membuat pertanyaan tadi adalah bagaimana jika itu ternyata dibayar pihak lain. Ya mungkin nanti juga perlu ditanya juga, emang ada pihak lain yang membayarin perusahaan asuransi. Artinya gini teman-teman, tadi kan ini bicara mengenai kewajiban memang perusahaan ini mengasuransikan sesuatu sehingga mestinya di polis kan juga muncul Mbak Ellen, jadi polis itu muncul siapa yang ditanggung, atas apa tanggungannya kan gitu. Kemudian apa namanya apa yang ditanggung, siapa yang ditanggung, berapa lama tanggungannya, perlu di kapan, jelas bunyi semua tuh di polis asuransi. Ini tidak mungkin tidak bunyi sehingga memang perusahaan berhak atas asuransi itu mengakui adanya prepaid expenses yang akan disajikan dalam laporan, ya memang itu nyata di polis ya, kita bisa tahu dari polis asuransinya. Oke, sip, makasih tadi Mbak Ellen atas jawabannya, mantap. Terus tadi yang ketiga apa ya? Saya lupa tadi pertanyaan. Jadi lupa Mas Iqbal. Yang ketiga tadi apa ya? Yang ketiga tadi. Yang ketiga tadi tuh gini Pak, boleh nggak auditor ngasih rekomendasi asuransi gitu Pak? Oh, oke. Nah, ya. Gitu. Ngasih rekomendasi untuk iya atau tidak melakukan asuransi tadi gitu ya? Nah iya Pak. Enggak. Siapa mau jawab? Kalau yang lain mau jawab duluan juga nggak apa-apa ya. Minta izin ke kelompok 1. Kelompok 1 mau izin jawab dulu nih. Boleh banget Pak, boleh banget. Ya. Boleh banget kalau langsung mau jawab gitu teman-teman lainnya.
Yes, monggo kelompok 1 atau siapa yang mau jawab. Teman-teman nggak usah takut benar jawabannya, biasa aja. Benar itu biasa aja. Salah pun juga biasa aja. Untuk jawab, namanya jawab ya bisa salah bisa benar. Ada tidak? Nah, sekarang begini, pertanyaan saya untuk menjawab itu mungkin saya boleh berikan satu tambahan pertanyaan. Apakah auditor nanti boleh nggak sih memberikan masukan kepada pihak perusahaan, kepada pihak auditi berdasar hasil auditnya untuk meningkatkan kinerja auditi, boleh apa enggak? Boleh nggak Mas Iqbal? Kalau untuk saran sih menurut saya boleh, Pak. Boleh ya. Ini saran, jadi boleh. Saran kan nggak memaksa gitu, Pak. Nggak memaksa, nggak boleh memaksa, Mas. Nggak boleh Iya, memaksa. Jadi kalau tadi sarannya berupa untuk melakukan A atau melakukan B tadi itu, tadi mengasuransikan A, mengasuransikan B, tidak melakukan A, tidak melakukan B, itu bisa nggak sampai ke situ kira-kira? Sarannya berupa itu gitu. Kalau secara umum kan saran itu untuk meningkatkan kinerja pihak perusahaan, kinerja auditnya kan gitu ya, karena memang fungsinya audit ya salah satu adalah untuk ya tadi meningkatkan kinerja sebenarnya kinerja akuntansi perusahaan, kinerja keuangan perusahaan. Nah, dia memberikan asuransi itu. Yang memberikan saran terkait dengan asuransi tadi. Kan kita pas bicara private expenses dan ngomong asuransi tadi. Gimana Mbak Naura? Untuk menurut saya sih Pak, mungkin nggak jauh beda dengan kata teman saya tadi. Maksudnya dia kalau mau menyarankan itu boleh, cuma kalau terlalu spesifik tuh mungkin takutnya jadi kayak nggak independen atau jadi promosi gitu atau gimana Pak. Jadi dia menyarankan asuransi mobil tuh punya tante dia, gitu. Nggak boleh nyebut merek tertentu, nggak boleh nyebut merek asuransi mobil ke ini tanteku, nggak boleh, nggak cuma tantenya, ke sepupunya juga nggak boleh, ke omnya juga nggak boleh. Ini hanya jenis asuransinya, bukan ke spesifik apa ke perusahaan mana gitu. Kalau ke perusahaan mana ya nggak boleh juga. Jangan, nah itu nanti betul mengganggu independensi dia. Maksudnya apa ini kan gitu. Gimana Pak Nora? Secara umum boleh ya? Oke, Pak. Oke. Karena berkaitan sama kinerja atau gimana Pak? Makanya pertanyaan saya di situ, berkaitan dengan siapa enggak ini gitu loh. Yang lain ada pendapat? Enggak ada ya? Ada sih. Nah, siapa yang belum pernah ngomong di kelas kita? Siapa Mbak Loli yang belum pernah ngomong Mbak Loli? Ada nggak yang belum pernah bicara? Kita paksa bicara kali ini. Semua kali ya? Udah Pak. Udah semua Mbak? Aku lupa soalnya ada yang belum atau ada. Sudah semua ya? Ya wes kalau gitu. Saya ingin hanya dengar pendapat dari satu orang saja. Kebetulan hari ini adalah dan hari ini adalah tanggal 21. Bulannya bulan 6. Jadi kalau nggak akan 21 tanggal 26. Kalau nggak 21, 6 kok 26. 21 atau 6. 21 siapakah? Adakah orangnya 21? Ada lah, maksudnya nggak ada. 21 siapa ya? Saya Pak. Mas Richard. Mas Richard. Tadi udah ngomong. Sekarang ganti orang. Ya, nomor 6 aja Mas Richard. 6 siapa? 6? Oh, ya. Siapa? Bulan Juni bulan 6. Sama nomor 6. Mbak Dina Salsabila. Iya, saya Pak. Nih Mbak, kira-kira pendapat Mbak Dina Salsabila gimana? Maaf Pak, tadi internetnya agak keputus. Pertanyaannya diulang nggak Pak? Aku ya lali. Tadi Mas Iqbal, waduh, tadi gimana? Boleh nggak auditor itu dalam memberikan saran kepada pihak auditi itu menyarankan kan pas kita nih temanya tema audit atas private expenses dan itu. Boleh nggak auditor memberikan saran kepada pihak auditi untuk mengasuransikan sesuatu atau tidak mengasuransikan sesuatu? Tadi kan yang di prestasi teman-teman ini kan ada bermacam-macam jenis asuransi yang diikuti oleh perusahaan ini. Pas auditor itu dia memberikan masukan, ingin memberi masukan. Pak ini asuransi aja yang ini nggak usah asuransi. Tanpa menyebut merek, tanpa menyebut punya tantenya kata Mbak Nora tadi. Secara umum saja sarannya. Kira gitu boleh nggak Mbak Dina salah satu? Dina.
Kalau menurut saya kalau cuman saran itu boleh Pak, tapi kan balik lagi ke kebijakan perusahaannya kayak gitu menurut saya Pak. Iya, artinya saran itu nggak bisa dibilang cuman gitu ya. Ya, tapi bisa juga dibilang cuman. Ya, saran itu pasti nanti ada apa namanya, ada latar belakangnya ya, kenapa di sana seperti itu. Jadi kalau memang jadi ini kembali kepada auditor juga sebenarnya teman-teman, terima kasih Mbak Dina tadi siapanya. Ini kan tadi auditor punya satu misi juga, satu katakanlah kewajiban untuk memberikan masukan saran kepada pihak auditor untuk meningkatkan kinerja pihak perusahaan. Nah, salah satunya kan tadi sebenarnya adalah kaitan dengan asuransi pejabat tidak. Dan jadi gini, kenapa saya bertanya seperti itu? Auditor ini kan mengaudit bermacam-macam perusahaan. Dia punya pengalaman bermacam jenis perusahaan yang mungkin tipenya sama. Perusahaan, misalnya ini perusahaan Apple Blossom, mungkin dia juga mengaudit perusahaan yang sejenis dengan itu, sehingga bisa memberikan masukan, Pak, kalau saya boleh masukan ini karena barangnya ini mudah terbakar, misalnya, atau barangnya apa, potensi kerugian ada di mana, itu bisa saja buat masalah itu. Dan alasan saya memang kuat ya. Ini perlu diasuransi apa? Jika ada kebanjiran, Bapak ini di daerah yang rawan banjir, jika ada asuransi kebanjiran. Tapi kalau situ nggak rawan banjir, mungkin bisa dialihkan untuk yang lain. Misalnya kayak itu juga supaya nanti argumentasinya kuat di pihak auditor, saya pikir juga itu nggak ada masalah juga kan, juga sama-sama untuk kinerja keuangan dia, sehingga nanti tidak kebanyakan yang dijadikan beban, dibebankan pada perusahaan, tapi karena tidak berdampak pada menjaga kinerja perusahaan. Jadi mungkin bisa dialokasikan kemana dan semacam itu. Termasuk tadi apa namanya, asuransi yang diambil oleh pihak perusahaan ini gitu, yang tadi disebut Mbak Ena tadi ya, apa namanya, ya itu memang perlu diberikan dilakukan atau tidak dilakukan itu. Ya, bisa jadi ya. Jadi apakah ada cerita terkait dua yang baru tadi itu, fire and casualty tadi itu, dan outline tadi ya sebut oleh Mbak Ellen tadi di dua baru yang dikoreksi tadi ya kalau nggak salah. Oke, jadi kalau jawaban singkatnya sih ya boleh-boleh saja, kenapa tidak, jika memang ada alasan yang kuat. Alasan dari mana? Dari pertimbangan auditor, pengalaman dia, dari pemahaman dia untuk memberikan masukan kepada pihak audit. Masalah nanti diterima atau tidak diterima itu kembali kepada pertimbangan audit, karena mereka yang melakukan keseharian bisnis yang perusahaan. Oke, terima kasih. Oke, teman-teman, kalau dari saya sudah cukup pertanyaannya. Sekarang kalau dari teman-teman masih ada, monggo. Kalau tidak ada, ya monggo juga. Monggo silakan. Saya monggokan dulu Mas Iqbal ya, nggak apa ya. Satu boleh, saja deh. Dua juga nggak apa-apa. Tiga, dua aja deh. Monggo jika ada. Satu aja boleh. Yuk, satu aja. Wah, Mas Iqbal satu aja. Kalau nggak ada nggak apa nih. Kalau nggak ada kita akan, ya toh kita boleh akhiri toh, kalau nggak ada toh, ya Mas Iqbal. Iya Pak. Iya. Kalau nggak ada ya nggak maksa sih Pak. Jangan maksa Mas, nggak baik Mas. Nggak baik dipaksa-paksa gitu. Jadi, kalau nggak ada ya udah. Cukup ya teman-teman ya. Cukup. Oke, cukup. Oke, terima kasih teman-teman sekalian atas atensinya dan atas semangatnya. Saya tengah semangat kan ya, hari-hari pertama kuliah, jadi mungkin memang masih jet lag istilahnya, jet lag dari luar. Ya mungkin belum kembali pulih gitu. Kalau istilah orang baru bangun itu perlu loading dulu beberapa saat, itu 5 detik, berapa detik. Nah ini detiknya detik yang sangat panjang sehingga kita butuh lebih lama lagi kita loading. Gak apa-apa, terima kasih atas atensi teman sekalian, atas partisipasi teman semuanya. Kelompok 2, kelompok 2 udah nutup, kelompok 2, kelompok 1 udah nutup presentasi belum tadi? Lupa saya. Kalau presentasi sudah Pak, tapi untuk sesi pertanyaan jawabnya belum. Gitu. Monggo ditutup dulu, silakan. Ya, baik dari teman-teman, kami ucapkan terima kasih atas partisipasinya dalam diskusi hari ini. Lebih kurang mohon maaf. Terima kasih untuk semuanya. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam. Oke, aplaus untuk grup 1 dan yang lain. Keren sekali. Tetap keren ya. Bagus. Ya teman sekalian, ini diskusi kita pada kesempatan memang tadi kembali ke pertanyaan saya di awal tadi, tidak banyak ruwet di sini, tidak banyak memakan waktu dan lebih sederhana, sehingga mungkin itu yang menginspirasi teman-teman. Ini kan hal sederhana, kenapa sih kita diskusikan, mungkin gitu ya. Oke, tidak masalah. Oke, itu tidak masalah. Jadi memang tadi jawaban dari kelompok pertama, tidak sekomplikated kalau ngomong utang, nggak sekomplikated kalau waktu pun nggak sepanjang kalau ngomong yang lain. Yes, saya sepakat dengan itu juga. Ya teman-teman sekalian, waktunya tinggal
kurang dari 40 ya, 12-22 di jam saya, kita sampai jam 13. Saya kira nggak usah dipaksakan sampai jam 13, kalau memang diskusi kita nggak usah sampai segitunya. Kita bisa lanjut dengan teman-teman belajar mandiri jika ada budi. Saya sih memang penting untuk teman-teman membaca lagi, belajar mandiri itu lebih penting, lebih sehat daripada kita capek di depan layar nanti terus kelelahan, stres gitu ya. Mbak Loli boleh diakhiri nggak nih sebelum waktunya? Kalau boleh Bang Iya, saya yain. Boleh Pak, terserah Bapak aja. Boleh. Alhamdulillah. Kalau boleh teman-teman, nggak boleh Pak, saya jadi stres. Baik teman-teman sekalian, demikian pembahasan kita pada kesempatan hari ini. Semoga semuanya sehat. Sebelum ke situ, semoga kita memahami bareng-bareng ini terkait dengan prepaid expenses, beban di biaya di muka gitu, dan memang tidak serumit yang lain. Semoga yang kedua, semoga sehat semuanya nih teman-teman di masa pandemi, jaga betul protokol kesehatan, jangan sampai ada yang sakit, dan jika ada yang sakit semoga segera pulih dan sembuh kembali. Terus sisa waktu ini dapat digunakan untuk belajar mandiri, istilahnya kalau di masuknya merdeka belajar. Semoga saja kita akhiri sesi tatap muka virtual kita. Saya kurang lebih maaf, sampai ketemu pekan depan. Oh ya, sebelum akhirnya saya ingat, untuk grup 2, 3, 4, 5, dan 6, jadi langsung berurutan, langsung siapkan saja nanti itu, nggak usah nunggu saya posting di Google Classroom, katanya lupa. Dan kalau saya lupa sampai hari Minggu belum saya kirim, mau teman-teman ingetin saya, Pak, saya belum bertugas nih, sudah mengirim tugasnya belum ada, jadi nanti nggak pas. Kemudian untuk sesi terakhir nanti, berarti karena grupnya hanya 6, kita ada 7 pertemuan, maka nanti sesi terakhir adalah tugas untuk masing-masing individu, tugas individu, bukan tugas kelompok lagi. Jadi teman-teman juga mohon siapkan ke arah sana. Oke, cukup siang hari ini. Sampai ketemu di Senin yang akan datang. Semoga tetap sehat dan tetap semangat. Saya akhiri. Maaf. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam.